Halo, senang sekali Anda bergabung lagi bersama kami. Halo. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, bab 4 dari buku The Like Switch. Penulisnya mantan agen FBI loh, Jack Shaffer. Betul, bab yang menarik ini. Judulnya aja udah bikin penasaran, Hukum-Hukum Ketertarikan. Nah, sumber kita jelas ya, langsung dari bab ini. Kita akan bedah bareng-bareng. Jadi misi kita apa nih? Kita mau coba pahami faktor-faktor atau hukum tak tertulis gitu ya, yang bikin dua orang bisa nyambung, bisa klik. Dan gimana caranya biar interaksi kita lebih positif? Penting nih, ini bukan sihir atau ilmu gaib ya, tapi lebih ke psikologi sosial. Sesuatu yang bisa dipelajari ternyata. Oke deh, mari kita bongkar ini. Siap. Tapi, perlu kita ingat di awal ya, hukum-hukum ini bukan kayak resep ajaib loh. Bukan formula pasti yang, wah, dijamin berhasil 100%. Oh, oke. Jadi bukan jaminan ya? Bukan. Anggap aja ini kayak toolkit, kayak perkakas lah. Di kotak peralatan sosial Anda. Alat bantu gitu ya? Iya, alat bantu. Kalau kita paham, ini bisa bantu kita lebih efektif dalam berhubungan sama orang lain. Nah, yang menarik di sini tuh, Apa tuh? gimana prinsip-prinsip ini seringnya bekerja di bawah sadar kita. Nggak kerasa gitu, tapi ngaruh ke interaksi sehari-hari. Halus ya mainnya. Banget. Dan Anda nggak harus pakai semuanya sekaligus kok. Mungkin malah nggak perlu. Terus gimana? Pilih aja mana yang paling klik sama Anda, paling cocok sama situasi, sama tujuan hubungan yang mau Anda bangun. Mau jangka pendek atau panjang kan beda pendekatannya. Oke. Paham. Kita mulai dari mana nih? Yang paling dasar mungkin ya? Boleh, kita mulai dari hukum kesamaan atau common ground. Nah, ini kayaknya sering dengar ya. Intinya, kita cenderung lebih suka sama orang yang mirip sama kita. Ya pokoknya yang terasa sama. Dan katanya nemuin kesamaan ini cara paling cepat buat bangun koneksi awal ya? Betul sekali. Ada alasan psikologisnya yang kuat loh, kenapa ini manjur. Kesamaan itu kayak lem sosial gitu. Lem sosial? Gimana tuh? Pertama, ya karena meningkatkan kemungkinan kita saling suka. Kita suka orang yang kayak kita, terus kita mikir, wah dia juga pasti suka sama kita. Oh, asumsi timbal balik ya? Iya. Kedua, ini bisa bikin kita lebih pede, ningkatin harga diri. Kan senang ya kalau pandangan kita divalidasi orang lain. Bener juga. Terus? Ketiga, kalau persepsi dunianya mirip, kemungkinan konflik ke depan jadi lebih kecil. Keempat, yang penting juga, ini bikin rasa aman, rasa dipahami. Wah, banyak ya efeknya. Dan yang menarik lagi, kadang cuma persepsi kalau kita sama aja udah cukup loh di awal. Belum tentu beneran sama banget, tapi kalau rasanya sama, udah bisa bikin tertarik. Wow, bahkan cuma persepsinya aja ya. Di buku ada contohnya nggak? Banyak kesamaan yang jelas banget ya, kayak pandangan politik sama, atau agama, atau bahkan sesederhana punya teman yang sama. Itu bisa langsung nyambung. Atau asal daerah ya? Sering tuh kalau ketemu orang sekota di perantauan langsung akrab. Nah, itu dia kesamaan geografis, pemecah kebekuan yang instan. Kalaupun susah banget nih nyari kesamaan lain, buku ini nyaranin musik. Musik? Kenapa musik? Dianggap topik netral, relatif aman, banyak yang suka, jadi bisa jadi jembatan obrolan. Oke. Selain itu ada lagi? Ada jenis kesamaan yang lebih halus, tapi tetap efektif. Misalnya pengalaman temporal, Pengalaman temporal? Apa tuh? tapi beda era. Oh, pengalaman yang sama di waktu berbeda ya? Betul. Terus ada lagi pengalaman pengganti, vicarious experience. Pengalaman pengganti. Maksudnya? Ini, kita nyambung lewat pengalaman orang terdekat kita, keluarga atau teman. Contohnya gimana? Di buku ada cerita tuh, penjual mobil, ayahnya tukang roti. Ketemu pelanggan yang kebetulan tukang roti juga. Langsung klik. Wah, gara-gara profesi ayah ya? Iya. Atau kasus Audrey, kakaknya akuntan. Terus dia ketemu Susan, perencana keuangan. Nah, nyambung deh ngomongin dunia keuangan lewat pengalaman kakaknya. Menarik ya? Tapi ada catatan penting nih di buku, soal jangan bohong ya. Nah, itu krusial banget. Jangan pernah bohong atau ngarang cerita demi bikin kesamaan palsu. Kalau ketahuan, wah bisa hancur kepercayaan yang baru dibangun. Kejujuran itu harga mati. Setuju, harus otentik ya. Oke, dari kesamaan, kita geser ke hukum berikutnya. Yang ini kayaknya agak unik nih. Iya, ini menarik dan mungkin agak nggak langsung kepikiran. Namanya hukum kesalahan atribusi, misattribution. Kesalahan atribusi. Konsepnya gimana tuh?
Kok bisa salah? Jadi gini, kadang orang tuh bisa suka sama kita bukan karena apa yang kita lakuin secara spesifik. Terus karena apa dong? Karena mereka, tanpa sadar ya, salah nempenin perasaan positif yang lagi mereka rasain. Perasaan seneng yang mungkin sumbernya nggak jelas, ditempelin ke kita. Cuma karena kita pas lagi ada di dekat mereka. Wah, serius? Jadi kayak ketiban untung gitu ya? Buku nyebutnya manfaat kolateral. Haha, bisa dibilang gitu. Mekanismenya menarik nih, secara biologi dan psikologi. Gimana tuh? Pas orang olahraga kan tubuh ngeluarin endorfin tuh. Zat kimia alami di otak yang bikin rasa seneng, rasa nyaman gitu. Tapi sifatnya umum, nggak spesifik. Oke, terus hubungannya? Nah, perasaan positif yang ngambang ini bisa tumpah atau dialihkan ke orang yang lagi interaksi sama dia pas itu atau sesaat setelahnya. Oh, jadi perasaan enak habis olahraga bisa nyiprat ke orang lain. Bisa jadi, hal mirip juga terjadi di situasi emosi kuat lainnya, kayak ngalamin hal menegangkan bareng, atau traumatis malah. Contohnya? Ikatan kuat antar tentara di medan perang, polisi sama partnernya. Atau yang lebih ringan, kayak pas ospek bareng atau nonton film horor di bioskop rame-rame. Oh iya ya, pengalaman emosional intens gitu ya. Betul, mau positif atau negatif, itu bisa keliru memperkuat rasa dekat sama orang yang hadir pas kejadian itu. Wah, menarik banget. Buku ini malah ngasih tips praktis ya soal ini. Katanya bisa atur pertemuan tak sengaja pas target habis olahraga. Iya, ada saran gitu, atau lebih gampang ya gabung aja klub fitness bareng, ikut acara lari bareng. Atau sekedar nongol di dekat dia setelah dia olahraga gitu ya. Misalnya di pantry kantor atau di warung kopi langganan. Biar kecipratan endorfin. Secara teori begitu, tapi ini kedengarannya agak, manfaatin situasi banget ya. Nah, itu dia. Etis nggak sih? Pertanyaan bagus, kuncinya ya di pelaksanaan yang halus dan niatnya baik. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi lebih ke paham aja kalau konteks dan kondisi badan itu bisa ngaruh ke persepsi sosial. Jadi kalau niatnya emang baik buat kenalan, tahu momen yang pas bisa bantu gitu ya? Kurang lebih, asal jangan sampai kebanyakan kayak nguntit aja, nah itu malah bikin ilfeel. Jelas. Oke, dari manfaatin perasaan, kita pindah ke cara mancing minat nih. Hukum rasa ingin tahu, curiosity. Nah, ini dia. Rasa ingin tahu ini disebut kayak kail pancing yang kuat. Kalau ingat rumus pertemanan di bab sebelumnya kan ada kedekatan, frekuensi, durasi, intensitas. Nah, rasa ingin tahu ini buat ngaikin intensitas ya. Tepat. Bikin orang lain jadi penasaran sama Anda. Dan ini bukan sekedar sifat manusia biasa loh, tapi dorongan biologis yang cukup dasar. Penulis buku ini kan mantan agen FBI ya. Pasti ada pengalaman seru nih. Ada banget. Dia cerita pernah kesulitan deketin diplomat Korea Utara. Udah coba macam-macam cara, susah. Terus gimana akhirnya? Dia pakai taktik simple tapi cerdik. Dia tinggalin secari kertas, isinya cuma nama sama nomor telepon dia. Ditinggalin di tempat yang pasti ditemuin si diplomat. Berulang kali. Cuma nama dan nomor. Gak ada pesan lain. Nggak ada. Tujuannya ya itu, bikin si diplomat penasaran. Ini siapa sih? Kok ninggalin nama? Terus, Rasa penasaran itu yang akhirnya bikin si diplomat nelfon. wah, jadi rasa ingin tahu itu memotivasi orang buat nyari tahu lebih lanjut ya? Betul, mancing target buat ambil langkah aktif. Cerdik banget. Oke, lanjut ke hukum berikutnya. Yang ini kayaknya kita alami tiap hari deh. Hukum timbal balik, reciprocity. Nah ini dia, intuitif banget ya rasanya. Iya kan? Orang tuh cenderung bales perlakuan atau perasaan yang diterima. Kalau kita senyum tulus, orang lain kayak otomatis bales senyum. Persis. Sama juga soal ketertarikan. Kalau orang tahu atau ngerasa kita suka sama dia secara positif ya, dia cenderung jadi lebih positif dan tertarik juga sama kita. Jadi penting banget ya ngasih sinyal positif duluan. Minimal netral lah. Atau kalau emang udah ada bibit suka sebelumnya. Senyum, kontak mata, sikap ramah, itu semua investasi awal yang bagus. Dasar dari banyak strategi bangun hubungan. Ngomongin bangun hubungan, hukum berikutnya juga penting banget nih. Hukum pengungkapan diri. Self-disclosure. Ini soal berbagi info pribadi ya. Iya, gimana proses berbagi info pribadi secara bertahap itu bisa bikin makin akrab, makin intim. Tapi, nah ada tapinya, ada aturan mainnya biar efektif, biar nggak jadi bumerang. Gimana tuh aturannya?
Pertama, levelnya harus pas. Jangan terlalu cetek kayak ngomongin cuaca melulu, tapi juga jangan langsung dalam banget, terlalu pribadi di awal kenal. Itu bisa bikin orang nggak nyaman. Oke, levelnya pas. Terus? Kedua, ini krusial banget. Apa yang Anda ungkapin itu harus diterima dengan baik. Dengan empati, peduli, hormat. Kalau responsnya negatif, ngejudge, atau cuek, wah, itu bisa langsung stop potensi hubungan. Responnya penting ya? Banget. Idealnya sih timbal balik. Satu orang buka diri dikit, yang lain ngerespon dengan buka diri juga. Hubungan sehat itu jarang yang satu arah soal ini. Kalau cuma satu pihak curhat terus, yang lain diam aja, ya susah berkembang. Bener banget. Harus seimbang dan saling merespon. Oke, nah sekarang kita ke hukum yang mungkin agak sensitif nih. Tapi ya gimana ya, nyata adanya. Hukum daya tarik fisik. Physical attractiveness. Ah, ini dia, yang sering bikin dilema. Iya. Buku ini terus terang banget ngakuin kalau orang yang dianggap cakep atau menarik fisiknya, itu sering otomatis dianggap punya kualitas bagus lainnya. Halo effect namanya ya. Iya, itu. Dianggap lebih berbakat, baik hati, jujur, pinter. Orang juga katanya lebih gampang nolong orang yang cakep. Realita ya? Iya, itu bias kognitif yang kuat dan udah banyak penelitiannya. Tapi menariknya, buku ini nggak berhenti di situ. Dia ngutip pakar komunikasi Gordon Wainwright. Ngasih tips gitu. Iya, ngasih tips praktis gimana caranya ningkatin daya tarik dalam arti luas. Nggak cuma soal muka atau badan bawaan lahir. Apa aja tuh tipsnya? Jaga kontak mata yang hangat, tunjukin sikap ceria, positif, pakaian rapi sesuai sikon, tambahin warna dikit bisa bantu. Postur tegak, nunjukin pede. Dan yang paling simpel tapi kuat, senyum tulus. Oh, jadi lebih ke pembawaan ya? Iya, dan dampak persepsi daya tarik ini ternyata nggak main-main loh. Bisa keukur secara finansial, sosial. Ada studi yang nunjukin korelasi antara penampilan menarik sama gaji lebih tinggi, perlakuan lebih baik dari guru atau dokter, bahkan hukuman lebih ringan buat kriminal. Wah, serius. Sampai segitunya ya pengaruh visual. Oke deh, kita pindah ke hukum yang lebih happy nih kayaknya. Hukum humor. Nah, ini favorit banyak orang. Iya dong. Pakai humor yang pas katanya bisa bikin kita lebih disukai, ningkatin kepercayaan, dan ya jelas ketertarikan. Humor bisa cairin suasana, kurangin cemas, cepetin akrab. Betul banget. Plus, ada bonus fisiologisnya lagi. Apa tuh? Ketawa itu ngeluarin endorfin lagi. Hormon senang yang tadi kita bahas di kesalahan atribusi. Jadi humor itu secara langsung bikin orang nyaman sama kita. Nyambung ke aturan emas pertemanan juga ya. Bikin orang lain merasa baik tentang diri mereka. Persis. Salah satu cara paling efektif ya, bikin mereka ketawa. Tapi ketawa bareng ya, bukan ngetawain. Buku ini juga ada observasi menarik ya. Apa itu? Katanya cewek cenderung lebih gampang ketawa sama lelucon cowok yang dia suka. Walaupun mungkin leluconnya biasa aja, bisa jadi sinyal tuh. Wah, kode keras ya. Haha, bisa jadi. Tapi ingat, humor itu kayak pisau bermata dua, harus bijak pakainya. Maksudnya? Pastiin humornya pantas, nggak nyinggung sara, nggak nyakitin orang, pas sama konteksnya. Humor yang salah tempat bisa fatal akibatnya. Harus peka ya. Oke, hukum berikutnya ini kayaknya nyambung lagi nih sama rumus pertemanan. Hukum keakraban, familiarity. Ini soal sering ketemu ya? Iya, makin sering kita ketemu dan interaksi sama seseorang, frekuensi dan kedekatan, proximity, makin besar kemungkinan kita jadi suka dan temenan sama dia. Paparan berulang bikin makin suka. Ada studi klasik soal ini. Leon Festinger di apartemen mahasiswa. Gimana tuh hasilnya? Jelas banget. Mahasiswa paling akrab sama tetangga sebelah unitnya. Yang paling dekat secara fisik. Oh, karena sering papasan ya? Iya. Dan yang lebih menarik, yang tinggal dekat area lalu lintas, kayak tangga atau kotak surat, temennya malah bisa dari lantai beda. Karena lebih sering ketemu lebih banyak orang. Masuk akal. Ini juga ngejelasin kenapa data bilang pasangan tunangan yang tinggalnya deketan lebih awet dibanding yang LDR. Dekat fisik dan sering interaksi itu emang ngebangun nyaman dan akrab. Bukan jaminan sih, tapi ningkatin peluang. Logis banget. Kedekatan memfasilitasi interaksi. Oke, sekarang hukumnya agak strategis nih. Hukum asosiasi, association. Nah, ini ada dua skenario nih. Gimana tuh? Nilai kita itu berdasarkan kesan keseluruhan kelompok kita. Jadi, Kalau mau kelihatan lebih menarik, ya gabung sama kelompok orang yang dianggap menarik juga. Sebaliknya, kalau Anda yang menarik tapi gabung sama kelompok yang kurang menarik, persepsi orang ke Anda bisa turun dikit. Efek ke bawah arus. terus skenario kedua.
Kalau kelompoknya kecil, cuma berdua atau bertiga. Nah, di sini berlaku efek kontras. Kontras gimana? Kalau mau kelihatan lebih menonjol atau menarik dibanding orang di sebelah, ya strateginya berdiri di samping orang yang mungkin dianggap kurang menarik. Perbedaannya bikin Anda kelihatan lebih bersinar. Jadi kayak pembanding gitu ya? Mirip gitu. Buku ini juga ngasih nasihat bisnis yang nyambung. Selalu berteman ke atas, friend up, jangan ke bawah. Maksudnya? Ya kalau mau dianggap sukses, bergaul sama orang yang udah sukses. Analogi gampangnya kayak rumah contoh di pameran. Rumah biasa jadi kelihatan kurang oke setelah kita lihat rumah contoh yang wah. Mata kita terpengaruh pembanding terdekat. Agak hitung-hitungan ya ini. Tapi menarik sih secara psikologis. Oke, dari luar kita ke dalam nih. Hukum harga diri, self-esteem. Ini soal kondisi internal kita ya. Iya, katanya orang yang harga dirinya sehat itu lebih gampang buat ngungkapin diri secara pas. Kayak di hukum pengungkapan diri tadi. Dan lebih mampu bangun hubungan yang positif. Dan sebaliknya, orang yang harga dirinya rendah seringnya malah kejebak. Pengen diterima tapi takut ditolak, jadi malah nutup diri. Ironis ya? Banget. Sikap defensifnya itu malah bisa bikin penolakan yang dia takutin jadi nyata. Tentu ada batas tipis ya antara harga diri sehat sama arogan. Bedanya apa tuh? Orang arogan itu seringnya cuma nutupin rasa nggak aman. Buku ini ngasih contoh negatif orang pura-pura kaya biar dikagumin. Kayak sengaja jatuhin struk ATM palsu saldonya gede. Hah, ada yang gitu? Ada aja, tapi ya gitu biasanya gagal jangka panjang karena nggak asli, dasarnya insecure, bukan pede beneran. Jadi harga diri sehat itu fondasi penting ya? Oke, hukum berikutnya ini sering dipakai di marketing nih, tapi berlaku juga di hubungan. Hukum ketersediaan atau kelangkaan. Scarcity. Barang langka jadi berharga ya. Nah, itu dia prinsipnya. Kita cenderung lebih pengen atau ngehargain sesuatu atau seseorang yang susah didapat. Yang nggak selalu ada. Kelangkaan bikin nilainya naik di mata kita. Analoginya pas banget di buku. Hadiah Natal yang dipengenin banget sama anak kecil, antusiasnya tinggi sebelum dapat, begitu udah di tangan, main sebentar, bisa cepet dilupain. Bener juga. Terus di hubungan gimana? Ini ngejelasin kenapa aturan kencan klasik kayak jangan terlalu gampang dihubungin atau biarin dia usaha dikit, itu kadang efektif. Terutama di awal. Jadi biar nggak dianggap gampangan gitu ya? Sedikit misteri, sedikit tantangan, bikin kita nggak dianggap given. Bisa ningkatin daya tarik. Tapi bukan berarti main tarik ulur manipulatif ya, lebih ke jaga nilai diri aja. Oh, oke. Tadi ada contoh agen FBI sama diplomat. Itu juga ya? Betul. Dengan nggak langsung deketin, si agen bikin dirinya langkah, jadi mancing motivasi si diplomat. Ada juga contoh membujuk bos cara terbalik. Gimana tuh? Karyawan awalnya nunjukin sikap netral atau agak skeptis sama ide baru bos. Baru pelan-pelan nunjukin dukungan setelah mikir-mikir. Penerimaan yang rasanya diperjuangin ini seringnya lebih berharga buat si bos. Wah, teknik psikologis lagi ya. Oke, sekarang soal beda kepribadian. Hukum kepribadian, ekstrovert lawan introvert. Ini penting buat dipahami. Katanya pas awal kenalan, ekstrovert sering kelihatan lebih menarik ya. Karena kelihatan ramah, gampang gaul, ekspresif, pede gitu. Iya, pembawaan luarnya sering lebih hidup. Makanya penting tahu kecenderungan diri sendiri dan orang lain. Pendekatannya bisa beda. Bedanya apa sih yang paling kunci? Bukan cuma soal suka ramai atau sepi kan? Bukan cuma itu. Kuncinya di sumber energi. Ekstrovert itu dicas energinya sama interaksi sosial, sama stimulasi dari luar. Mereka cenderung ngomong buat mikir, spontan, suka coba-coba. Hubungannya mungkin luas, tapi bisa jadi kurang dalam. Kalau introvert? Introvert malah energinya kesedot sama interaksi sosial intens, butuh waktu sendiri buat ngecas. Stimulasinya dari dalam. Mikir dulu baru ngomong, hati-hati ambil keputusan. Hubungannya dikit tapi dalam. Keramaian orang asing bisa bikin capek banget, tapi bisa jadi rame juga kalau udah nyamal atau sama teman dekat. Di buku ada trik simple buat nebaknya ya. Yang soal mulai kalimat terus diam. Haha, iya. Coba mulai kalimat terus jeda. Katanya sih ekstrovert sering otomatis ngelanjutin. Introvert nunggu kita selesai. Kecuali udah nyaman banget ya. Ini bukan tes pasti loh ya, cuma petunjuk aja. Oke. Tapi ada peringatan penting ya soal introvert yang acting extrovert. Nah itu dia. Banyak introvert bisa dan sering acting jadi ekstrovert. Misalnya tuntutan kerjaan. Tapi itu nguras energi mereka banget. Terus masalahnya apa?
Kalau di hubungan pribadi, dia terus-terusan pakai topeng itu, bisa salah paham nanti pas sifat aslinya yang lebih tenang keluar. Lebih sehat kalau dari awal bisa nunjukin diri apa adanya. Biar hubungannya jujur soal kebutuhan sosial masing-masing. Penting banget ini buat jangka panjang. Oke, akhirnya, hukum terakhir nih. Hukum komplementaritas. Fokusnya ke kekuatan pujian, compliments. Kekuatan pujian ya. Pada dasarnya, semua orang suka dipuji kan? Kalau tulus ya, bikin mereka ngerasa baik. Ini nyambung lagi ke aturan emas pertemanan. Memberi apresiasi yang tulus dan spesifik itu bisa banget ningkatin peluang temenan atau nguatin hubungan. Tapi kuncinya di tulus dan pantas diterima ya. Banget. Pujian yang asal, lebay, atau nggak tulus malah bisa bikin ilfeel. Buku ini pakai contoh kasus komunikasi gagal buat nunjukin pentingnya pendekatan yang pas. Yang sebenarnya itu bentuk pujian terselubung. Kasus Stacy sama manajernya itu ya? Apa kesalahannya dia? Fatalnya, dia pakai pola pikir, kalau saya benar, berarti Anda, manajer, salah. Itu langsung bikin defensif. Terus pakai kata Anda versus saya, jadi kayak musuhan. Ngancem ego manajer juga. Terus gimana cara yang benar menurut buku ini? Yang lebih komplementer. Nah, daripada datang bawa solusi jadi yang kayak nyalahin cara lama, mending mulai dengan minta nasihat manajer. Minta nasihat. Iya. Misalnya bilang, Pak, saya lagi mikirin sesuatu nih, pengen banget dengar saran Bapak soal ini. Kan, pengalaman Bapak lebih banyak. Kenapa cara ini lebih bagus? Cerdas ini. Pertama, jadi kolaboratif, bukan konfrontatif. Kedua, nggak ngancam ego manajer, malah validasi keahliannya, ini pujian implisit. Ketiga, buka pintu buat diskusi, buat mentorship. Dan yang paling penting, ini terapin aturan emas, bikin manajer merasa dihargai. Jadi lebih terbuka sama ide kita. Luar biasa ya. Jadi, setelah kita kupas tuntas 13 hukum ini, apa nih artinya buat Anda, pendengar kami? Apa ya kesimpulannya? Intinya sih, paham hukum-hukum ini tuh kayak ngasih Anda peta psikologis buat jalan di dunia sosial. Bukan buat manipulasi ya, tapi biar lebih sadar aja sama dinamika tak terlihat yang ngaruh ke hubungan kita. Jadi punya lebih banyak alat di kotak perkakas sosial kita. Betul, alat yang bisa Anda pilih dan pakai secara sadar, bijaksana, sesuai sikon dan tujuan hubungan Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin Anda bisa coba renungin sebentar. Dari 13 hukum tadi, Ada nggak yang udah sering Anda pakai tanpa sadar? iya, kenali kekuatan alami Anda, itu penting loh. Terus, ada nggak hukum lain yang baru atau bikin penasaran? Yang pengen Anda coba perhatiin atau latih ke depan? Karena paham aja nggak cukup ya. Betul. Observasi dan latihan yang bijak itu kuncinya. Jadi, teruslah belajar, teruslah mengamati dinamika di sekitar Anda.